Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan muda Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dasar-dasar penelitian, yang merupakan suatu proses sistematis dan terstruktur untuk memperoleh pengetahuan baru atau mengonfirmasi pengetahuan yang telah ada. Penelitian adalah sebuah proses atau kegiatan yang terstruktur dan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru atau untuk menguji, mengembangkan, dan mengonfirmasi pengetahuan yang sudah ada. Proses ini dilakukan dengan cara yang sistematis, terorganisir, dan berpedoman pada metode ilmiah, yang melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan, pencatatan, dan analisa data. Penelitian bertujuan untuk menghasilkan fakta, prinsip, atau teori yang dapat diverifikasi dan memiliki nilai guna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian juga dapat dilihat sebagai suatu penyelidikan yang bersifat sistematik, terkontrol, empiris, dan kritis yang berfokus pada pengungkapan fenomena atau hubungan antar fenomena tertentu, dengan harapan untuk meningkatkan, memodifikasi, dan mengembangkan pengetahuan yang relevan. Proses penelitian mencakup pengumpulan informasi yang valid melalui eksperimen atau observasi yang terencana dengan cermat. Dalam setiap tahapnya, penelitian berusaha untuk memberikan jawaban atas pertanyaan atau masalah tertentu dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Melakukan penelitian? Penelitian merupakan suatu kegiatan yang sistematis dan terencana dengan tujuan untuk memperoleh, menguji, dan mengembangkan pengetahuan dalam berbagai bentuk. Secara umum, penelitian dapat dibagi menjadi 3 jenis utama berdasarkan tujuannya, yaitu eksplorasi, verifikasi, dan pengembangan, yang masing-masing memiliki pendekatan dan alasan yang mendasarinya. Eksplorasi, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan fenomena baru yang sebelumnya belum diketahui atau teridentifikasi dalam bidang pengetahuan tertentu. Dalam tahap ini, peneliti berusaha menggali hal-hal baru, baik berupa fakta, prinsip, produk, model, atau masalah yang dapat memberikan wawasan baru dalam memahami suatu fenomena. Eksplorasi lebih berfokus pada penemuan yang belum terungkap, yang dapat membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, alasan dilakukan penelitian adalah verifikasi. Penelitian dilakukan untuk menguji kebenaran atau keabsahan fenomena yang sudah ada, baik itu berupa fakta, prinsip, produk, model, atau masalah yang telah ditemukan sebelumnya. Proses verifikasi bertujuan untuk memastikan apakah fenomena tersebut dapat diterima atau relevan dalam konteks ilmiah yang lebih luas, melalui pembuktian atau pengujian yang ketat dan objektif. Dalam verifikasi, fokus utama adalah pada konfirmasi dan pemastian bahwa pengetahuan yang ada memiliki dasar yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan yang ketiga, pengembangan. Jadi penelitian dilakukan untuk memperluas, memperbaiki, atau mengembangkan fenomena yang sudah ada. Dalam tahap pengembangan, peneliti berusaha untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, atau aplikasi dari fakta, prinsip, produk, model, atau solusi yang telah ada agar dapat memberikan kontribusi besar atau penerapan yang lebih luas.
Pengembangan ini berfokus pada inovasi dan peningkatan yang dapat menjawab tantangan baru atau memberikan manfaat lebih bagi masyarakat atau bidang keilmuan tertentu. Secara umum, alasan dilakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan valid tentang fenomena-fenomena yang ada di dunia ini, serta menyelesaikan masalah yang relevan dengan menggunakan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks riset life cycle atau daur hidup penelitian, penelitian pada dasarnya merupakan kegiatan yang tidak akan pernah berhenti karena sifatnya yang berkelanjutan dan dinamis. Penelitian diorganisasikan sebagai suatu proses yang berulang dan terus berkembang, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pengembangan lebih lanjut. Setiap tahap dalam daur penelitian membentuk siklus yang memungkinkan pengetahuan dan pemahaman yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Selanjutnya kita akan membahas metode dan metodologi penelitian beserta beberapa perbedaannya. Metodologi dan metode seringkali dianggap hal yang sama karena keduanya berhubungan erat dengan proses penelitian. Namun, sebenarnya memiliki perbedaan yang cukup signifikan meskipun keduanya saling melengkapi. Perbedaan ini bisa dijelaskan dari asal-usul kata dan ruang lingkupnya. Meskipun dari kata-kata keduanya terlihat serupa, kedalaman makna dan aplikasinya cukup berbeda, yang menjadikan keduanya memiliki fungsi yang saling mendukung dalam konteks penelitian. Metode secara harfiah berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos yang berarti jalan atau cara. Jadi metode bisa dipahami sebagai cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks penelitian, metode mengacu pada prosedur atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisa data dengan tujuan untuk mencapai pemahaman atau jawaban atas pertanyaan penelitian. Metode ini adalah kerangka tindakan yang lebih praktis, berupa alat atau cara yang digunakan dalam rangka melakukan kegiatan penelitian secara sistematis dan terarah. Misalnya dalam penelitian kualitatif, metode yang bisa digunakan bisa wawancara, observasi, atau studi kasus. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, metode bisa berupa eksperimen, survei, atau pengolahan data statistik. Sedangkan metodologi di sisi lain berasal dari bahasa Yunani metodos dan logos. Sama dengan sebelumnya, metodos ini sudah dijelaskan tadi, berarti jalan atau cara, sementara logos berarti ilmu atau pengetahuan. Secara keseluruhan, metodologi berarti ilmu yang mempelajari cara-cara atau pendekatan yang digunakan sebagai jalan untuk mencari kebenaran atau pemahaman dalam suatu penelitian. Dalam hal ini, metodologi lebih luas dibandingkan dengan metode. Karena metodologi tidak hanya mencakup teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian, tetapi metodologi mencakup landasan filosofis, pendekatan teoritis, serta prinsip-prinsip dasar yang mendasari pemilihan metode tertentu. Metodologi ini adalah kerangka berpikir atau teori di balik metode yang digunakan dalam penelitian. Metode adalah bagian dari metodologi.
Artinya, metodologi mencakup pemilihan dan penggunaan metode yang sesuai dengan tujuan penelitian serta kerangka berpikir yang digunakan. Tanpa metodologi yang jelas, pemilihan metode akan sulit dilakukan dengan tepat. Sebaliknya, tanpa metode yang baik, suatu metodologi tidak akan dapat diterapkan secara efektif dalam praktik. Metode dan metodologi dalam penelitian memang memiliki perbedaan yang jelas. Namun keduanya saling terkait dan saling mendukung dalam menghasilkan pengetahuan yang valid dan dapat dipercaya. Suatu metodologi berbeda satu sama yang lainnya karena adanya penekanan yang berbeda. Misalnya yang pertama, penekanan terhadap dimensi manusianya. Dalam metodologi penelitian, berfokus pada pemahaman pengalaman, persepsi, dan perspektif manusia. Pendekatan ini sering kali ditemukan dalam penelitian-penelitian sosial dan psikologi, di mana interaksi manusia dan konteks sosial memainkan peran yang sangat penting. Dalam metodologi yang menekankan dimensi manusia, peneliti berusaha untuk menggali lebih dalam bagaimana individu atau kelompok berinteraksi dengan dunia sekitar mereka, bagaimana mereka memaknai pengalaman hidup, dan bagaimana nilai-nilai serta budaya membentuk pandangan yang mereka terhadap suatu fenomena. Yang kedua, penekanan terhadap pendekatan keilmiahan. Metodologi dengan penekanan terhadap pendekatan keilmiahan lebih mengutamakan aspek objektivitas, pengukuran yang tepat, dan pengujian hipotesis melalui prosedur yang dapat diulang dan diverifikasi. Pendekatan ini berfokus pada pencarian kebenaran yang dapat dibuktikan melalui bukti empiris yang diperoleh melalui eksperimen atau observasi yang terkontrol. Metode ini sangat dominan dalam penelitian kuantitatif, di mana peneliti mengumpulkan data numerik untuk dianalisis, baik itu secara statistik dengan tujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat, menguji teori, dan membuat generalisasi. Dengan pendekatan ini, peneliti dirancang untuk menghasilkan temuan yang bersifat objektif, reliable, dan valid. Yang ketiga, penekanan terhadap pendekatan pragmatis. Penelitian ini berfokus pada masalah praktis yang dihadapi dalam konteks dunia nyata dan bertujuan untuk mencari solusi yang bermanfaat dan efektif. Pendekatan ini menganggap bahwa kebenaran atau pengetahuan dapat diperoleh dengan cara yang paling efisien dan relevan dalam menghadapi situasi yang dihadapi. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pendekatan pragmatis, seringkali mengadopsi mixed method atau pendekatan campuran yang menggabungkan elemen-elemen dari metodologi kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan yang keempat adalah penekanan terhadap pendekatan yang otomatis. Jadi dalam metodologi penelitian ini mengacu pada penggunaan teknologi dan algoritma untuk mempermudah atau mempercepat proses pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini semakin relevan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komputasi, di mana peneliti dapat memanfaatkan perangkat lunak atau alat otomatis untuk menganalisis data dalam jumlah besar.
atau big data, melakukan pemrosesan otomatis, atau bahkan melakukan penelitian melalui simulasi dan model komputer. Dalam konteks ini, peneliti lebih mengandalkan sistem otomatis untuk melakukan pengolahan data, analisis statistik, atau pembuatan model yang kompleks. Sebagai contoh, machine learning atau AI, artificial intelligence, yang digunakan untuk menganalisis pola atau prediksi dalam dataset besar yang sulit dikelola dengan metode tradisional. Jadi cukup banyak metodologi pengembangan khususnya pada sistem informasi. Yang mana metodologi tersebut mirip satu sama lain dan ada yang sangat spesifik terhadap suatu organisasi. Berikut adalah beberapa komponen dari metodologi. Yang pertama, bagaimana suatu proyek dipecah dalam beberapa tahapan. Apa yang dikerjakan pada setiap tahapan, apa keluaran yang dihasilkan, kapan setiap tahapan tersebut dikerjakan, apa batasan yang diterapkan, siapa saja yang terlibat nantinya dalam proses penelitian, bagaimana proyek tersebut dikelola dan dikontrol, dan alat-alat pendukung apa saja yang digunakan. Jadi kita ketahui bahwa metodologi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas berpikir, kemampuan analisis, serta kejelasan dalam berargumen. Maka beberapa manfaat metodologi, yang pertama adalah meningkatkan pemahaman. Salah satu manfaat utama metodologi ini adalah bahwa metodologi membantu kita untuk lebih memahami suatu fenomena atau masalah dengan cara yang lebih terstruktur dan mendalam. Dengan menggunakan pendekatan metodologi, kita dilatih untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan, mengajukan hipotesis, serta mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis. Manfaat berikutnya adalah meningkatkan tanggung jawab. Memberikan kita landasan yang kuat untuk bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan yang kita ambil. Dalam proses penelitian atau analisis, setiap langkah yang dilakukan harus berbasis pada prosedur yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat diuji kebenarannya. Metodologi juga harus dapat meningkatkan kenyamanan dalam pengambilan keputusan. Rasa nyaman dan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan ini penting. Ketika kita memiliki kerangka metodologis yang jelas dan dapat diikuti, kita tidak perlu merasa bingung atau ragu dalam menentukan langkah selanjutnya. Misalnya dalam suatu situasi yang kompleks atau ambigu begitu, metodologi memberikan kita panduan untuk mengidentifikasi masalah, mengevaluasi berbagai alternatif, dan memilih solusi terbaik berdasarkan data dan fakta yang ada. Manfaat metodologi berikutnya adalah meningkatkan kemampuan berargumentasi berdasarkan fakta yang ada. Argumentasi yang didasarkan pada fakta dan bukti yang diperoleh melalui prosedur yang sistematis akan lebih kuat dan lebih persuasif dibandingkan dengan argumen yang hanya didasarkan pada intuisi, bisikan, atau opini pribadi yang tidak teruji. Metodologi ini juga memunculkan ide-ide baru yang nantinya memberikan saran-saran yang bermutu gitu. Kita tidak hanya memperoleh jawaban atas pertanyaan yang ada, tetapi juga membuka ruang untuk memunculkan ide-ide baru dan saran yang lebih kreatif. Dalam proses penelitian atau analisis, kita diajarkan untuk menggali lebih dalam, menggabungkan berbagai variabel,
dan mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan yang belum terduga. Metodologi ini juga dapat mempercepat proses inovasi. Dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, kita dapat lebih cepat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau inovasi, serta mengeksplorasi berbagai alternatif solusi. Dalam penelitian, pendekatan metodologis membantu peneliti untuk menguji berbagai hipotesis secara efisien dan efektif, serta menghasilkan temuan yang lebih cepat dan lebih relevan. Inovasi yang dihasilkan dari pendekatan ini lebih terarah dan dapat diterapkan secara praktis karena didasarkan pada data yang valid. Pada proses penelitian, untuk meningkatkan kualitas keilmuan, maka kita perlu melakukan penelitian ilmiah. Dengan menggunakan proses penelitian yang nantinya mencapai optimasi pada berbagai keputusan riset. Kita ketahui dulu alasan perlunya mempelajari scientific inquiry atau penyelidikan ilmiah. Yang pertama adalah membuat kita lebih knowledgeable dan memiliki dasar untuk mengembangkan pendapat. Scientific inquiry memberikan landasan yang kuat untuk kita memahami dunia dan fenomena yang ada di sekitar kita. Dengan pendekatan yang berbasis pada metode ilmiah, kita tidak hanya menerima informasi yang mentah, tetapi kita juga belajar untuk mengkaji dan menilai informasi tersebut secara kritis. Proses ini membantu kita untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang topik yang sedang kita pelajari. Oleh karena itu, ketika kita mengemukakan pendapat atau mengambil posisi terhadap suatu isu, pendapat kita tidak hanya berdasarkan asumsi atau opini pribadi, tetapi juga berdasar pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Alasan yang kedua untuk mempelajari scientific inquiry adalah memberikan pemahaman yang lebih lengkap, lebih dalam, dan komprehensif. Penyelidikan ilmiah bukan sekedar untuk mencari jawaban atas pertanyaan sederhana, tetapi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai suatu fenomena. Dalam scientific inquiry, kita diajarkan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan mempertimbangkan berbagai faktor yang saling berkaitan sebab akibat, sehingga menghasilkan pengetahuan yang lebih terperinci dan kompleks. Sedangkan yang ketiga, alasannya adalah membuat kita lebih berbudaya dalam mengungkapkan pendapat berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh informasi ini, seringkali kita dihadapkan pada beragam klaim yang tidak selalu memiliki dasar yang jelas dan akurat. Dengan mempelajari scientific inquiry, kita menjadi lebih kritis dan selektif terhadap informasi yang kita terima, sehingga nantinya kita bisa lebih hati-hati dalam mengungkapkan pendapat atau menyebarkan informasi. Berikutnya memunculkan pengetahuan dan ide yang baru. Salah satu hasil utama dari scientific inquiry adalah kemampuannya untuk menghasilkan pengetahuan dan ide-ide baru. Penyelidikan ilmiah tidak hanya berfokus pada pencarian jawaban atau pertanyaan yang sudah ada, tetapi juga mendorong peneliti untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru yang lebih kompleks dan lebih relevan. Melalui eksperimen, observasi, dan refleksi kritis.
Peneliti dapat menemukan pola-pola baru, menciptakan teori baru, bahkan menemukan aplikasi inovatif yang sebelumnya tidak terfikirkan. Contoh yang paling jelas adalah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana penelitian ilmiah telah melahirkan penemuan-penemuan besar, seperti penemuan vaksin, teknologi komputer, atau pemahaman kita tentang alam semesta. Bahkan bidang sosial, pengetahuan baru yang muncul dari penyelidikan ilmiah bisa memberikan perspektif baru dalam menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, atau politik. Karakteristik dari scientific inquiry ini yang pertama adalah berdasarkan fakta. Penelitian yang dilakukan harus didasarkan pada kenyataan atau fakta di lapangan. Yang kedua, karakteristiknya harus bersifat objektif, yaitu harus jelas sumbernya sehingga penelitian yang dihasilkan dapat juga dilakukan oleh peneliti lainnya dalam studi yang sama dengan kondisi yang sama pula. Scientific inquiry juga harus dapat dianalisis. Hal ini menunjukkan adanya proses yang tepat dan benar untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan metode untuk pemecahan masalah tersebut sesuai dengan metode yang telah dipilih sebelumnya. Karakteristik dari scientific inquiry yang berikut adalah bersifat kuantitatif, di mana penelitian yang dilakukan harus bisa diukur berdasarkan argumentasi ilmiah, sehingga kesimpulannya yang dibuat secara rasional didasarkan pada bukti-bukti yang tersedia. Karakteristik berikutnya adalah berpikir deduktif hipotesis, di mana karakteristik scientific inquiry yang mengikuti dua pola pikir, yaitu pola pikir deduktif dan induktif, di mana pola pikir deduktif ini adalah pola pikir yang dimulai secara umum ke arah yang lebih khusus. Selanjutnya, dalam karakteristik dari scientific inquiry ini berpikir induktif general. Pola pikir induktif ini adalah pola pikir yang dimulai dari yang khusus mengarah ke yang lebih umum. Sedangkan untuk pola induktif lebih dominan dipakai dalam melakukan penelitian. Contohnya dalam pengambilan sampel, bila ditanya akan memberikan jawaban yang seragam diinterpolasi. Beberapa tahapan dalam metode penelitian yang umum yang banyak digunakan oleh peneliti ada, ini kita contohkan dua contoh. Yang pertama, penelitian pertama itu diawali dengan permasalahan, pengumpulan literatur, perumusan masalah, perumusan hipotesis, desain penelitian, lalu dilanjut dengan pengumpulan data, dianalisis datanya, dan dihasilkan dari proses analisis tersebut menjadi hasil penelitian, ditarik kesimpulan, dan juga direfine untuk hipotesisnya. Contoh dari penelitian yang kedua dari metodologi yang ada juga bisa, yang pertama menetapkan permasalahan, dilanjutkan dengan membuat pola pikir yang dibangun dari kerangka terlebih dahulu, terus melakukan statement-statement yang mempunyai kebenaran, memformulasikan hipotesis, selanjutnya menguji hipotesis serta penarikan kesimpulan. Klasifikasi penelitian berdasarkan sifat aplikasinya ada dua, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Nah, kedua jenis penelitian ini memiliki tujuan, pendekatan, dan dampak yang berbeda terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi masyarakat. Untuk penelitian dasar, atau juga dikenal dengan istilah penelitian murni,
Ini jenis penelitian yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan tanpa memperhatikan langsung pemanfaatannya di dunia nyata. Tujuan utama dari penelitian dasar ini adalah untuk menambah pengetahuan dan memahami fenomena dalam berbagai bidang ilmu, baik itu sains, teknologi, maupun ilmu sosial. Penelitian ini seringkali dilakukan untuk mengembangkan teori-teori baru atau memperluas pemahaman tentang teori yang sudah ada. Penelitian dasar lebih mengutamakan aspek teori dan konsep daripada aplikasi praktis atau manfaat langsung yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut. Oleh karena meskipun penelitian dasar tidak terlalu berorientasi pada penerapan, hasilnya memberikan dasar yang sangat penting untuk penelitian terapan di masa depan. Ciri-ciri penelitian dasar diantaranya mengembangkan teori atau model baru atau memperbaiki teori yang sudah ada. Yang berikutnya, ciri-ciri yang lain adalah tidak langsung bertujuan untuk memecahkan masalah praktis atau komersial, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap dasar pengetahuan dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian lebih lanjut. Dan seringkali penelitian dasar ini dilakukan di laboratorium atau dalam situasi yang terkendali untuk menguji prinsip-prinsip dasar. Sedangkan penelitian terapan berfungsi untuk menyelesaikan masalah konkret yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan manfaat praktis bagi manusia, organisasi, atau industri. Berbeda dengan penelitian dasar, tujuan utama dari penelitian terapan adalah untuk mencari solusi atas masalah tertentu yang dihadapi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti kesehatan, teknologi, industri, pendidikan, atau kebijakan-kebijakan publik. Penelitian ini lebih berfokus pada penerapan pengetahuan yang sudah ada atau hasil dari penelitian dasar untuk memecahkan masalah praktis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ciri-cirinya diantaranya adalah tujuan utamanya untuk memecahkan masalah praktis yang ada di dunia nyata. Fokus pada penerapan pengetahuan dan hasil penelitian yang dapat digunakan langsung untuk kepentingan masyarakat, industri, atau organisasi. Penelitian terapan lebih cenderung dilakukan dalam lingkungan lapangan, industri, atau masyarakat. Sedangkan hasil dari penelitian dapat digunakan untuk inovasi, pengembangan produk, peningkatan efisiensi, atau pengambilan keputusan praktis. Jika diklasifikasikan menurut tujuannya, penelitian ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, penelitian eksploratif. Ya, ini bertujuan untuk mengeksplorasi atau untuk memahami suatu topik penelitian dalam rangka untuk mengetahui atau tidaknya suatu fenomena baru. Menggali data dan informasi tentang topik-topik atau isu-isu baru yang ditujukan untuk kepentingan pendalaman atau penelitian lanjutan, atau untuk membantu upaya menetapkan masalah dan merumuskan hipotesis. Penelitian eksploratif ini dilakukan mulai dari abstraksi yang lebih rendah menuju ke setingkat atau beberapa tingkat yang lebih tinggi untuk mengeksplorasi suatu sistem atau produk yang sudah ada. Sedangkan yang kedua adalah penelitian verifikatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur, mengevaluasi, atau membuktikan, menguji suatu fenomena atau keberhasilan atas suatu produk, model, kebijakan, atau yang lainnya. Output dari penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan atau mendorong dilakukannya penelitian lanjutan. Sedangkan klasifikasi penelitian menurut tujuan yang ketiga adalah penelitian pengembangan atau development research. Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk melakukan pengkajian sistematik terhadap pendesainan, pengembangan dan evaluasi program atau proses atau model atau sistem, produk, dan lain-lain
yang harus memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Research and development dapat difokuskan pada apa yang sudah ada untuk dikembangkan lebih lanjut atau menemukan inovasi-inovasi baru untuk pengembangan produk baru. Penelitian pengembangan biasanya juga mengandung nilai-nilai hasil penelitian yang dapat dikomersilkan. Penelitian menurut jenis datanya yang diklasifikasikan menurut jenis data terbagi menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif ini adalah untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan. Sedangkan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan suatu teori tertentu. Menurut metodenya, klasifikasi penelitian bisa diklasifikasikan sebagai berikut, diantaranya adalah penelitian survei. Jadi penelitian yang dilakukan langsung pada populasi, baik itu besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari merupakan data sampel dari populasi tersebut. Sehingga ditemukan kejadian-kejadian yang relatif, hubungan antar variabel dan sebagainya. Ada juga penelitian ex post facto. Penelitian ini untuk mencari faktor-faktor yang menimbulkan kejadian yang sudah lewat atau yang sudah terjadi gitu. Kita runtut kembali. Ada juga penelitian eksperimental. Ini menggunakan variabel kontrol dan treatment. Ada juga penelitian tindakan yang bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang paling efisien. Sehingga biaya-biaya produksi dapat ditekan dan produktivitas lembaga dapat meningkat. Tujuan utama penelitian ini adalah mengubah situasi, perilaku, dan juga organisasi termasuk struktur mekanisme kerja, iklim kerja, dan peranatanya. Dalam klasifikasi yang lain, ada juga penelitian kebijakan atau policy research. Penelitian yang dilakukan pada sebuah objek ini dianalisis terhadap masalah-masalah yang mendasar sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ada juga penelitian korelasional. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara dua gejala, ya, dua variabel atau lebih begitu. Penelitian korelasional ini belum tentu berhubungan dengan kasus sebab akibat. Ada juga penelitian subjek tunggal, di mana penelitian yang dilakukan dengan mengamati objek yang sama-sama secara terus-menerus. Berikutnya, klasifikasi penelitian menurut tingkat eksplanasinya. Ada beberapa tingkatnya. Yang pertama adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang penekanannya pada keingintahuan lebih jauh
dari peneliti terhadap suatu masalah. Ada juga penelitian inferensi, yaitu penelitian yang penekanannya pada penarikan kesimpulan berdasarkan tindakan atau proses logis dari premis-premis yang dianggap benar gitu. Ada juga penelitian asosiatif, penelitian yang penekanannya pada sejauh mana hubungan antar variabel saling berpengaruh, serta penelitian komparasi, disebut juga dengan casual comparative research. Ada juga yang menyebut sebagai penelitian explanatory, di mana penelitian ini menekankan pada perbandingan antar variabel satu dengan yang lainnya, dan penelitian ini memiliki kemungkinan hubungan sebab akibat antara faktor tertentu yang mungkin menjadi penyebab gejala yang diselidiki, termasuk tentang mengapa suatu gejala atau fenomena itu terjadi. Pada perkembangannya, penelitian eksplanatori biasa juga disebut dengan penelitian konfirmatori. Klasifikasi penelitian kalau menurut waktu juga dibagi menjadi dua, yaitu cross-sectional research dan longitudinal research. Cross-sectional research hanya dilakukan dalam satu waktu tertentu dengan satu fokus. Pada penelitian ini ada periode time series-nya, misalnya data dari 5 tahun yang lalu hingga sekarang. Sedangkan longitudinal research dilakukan antar waktu atau penelitian satu masalah, namun dilakukan dalam dua waktu yang berbeda. Nah, penelitian ini sering digunakan pada penelitian analisis dampak atau analisis perubahan sosial, atau atas perlakuan atau kebijakan tertentu pada suatu objek penelitian. Kebutuhan dasar dalam penelitian mencakup beberapa aspek penting yang mendukung kelancaran dan kesuksesan penelitian itu sendiri. Kita sampaikan penjelasan yang lebih dalam terkait dengan masing-masing elemen kebutuhan dasar. Ya, yang pertama adalah kemampuan keilmuan. Seorang peneliti harus memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang ilmu yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Kemampuan ini tidak hanya mencakup penguasaan teori-teori yang dasar dalam bidang tersebut, tetapi juga keterampilan dalam mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dapat dijadikan objek penelitian. Kemampuan keilmuan juga mencakup kemampuan kritis dalam menilai literatur yang ada dan menerapkan konsep-konsep teoritis untuk memecahkan masalah penelitian. Kebutuhan dasar penelitian yang kedua adalah masalah. Peneliti juga harus dapat mengidentifikasi masalah yang jelas dan spesifik untuk diteliti. Masalah ini harus relevan, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk aplikasi di lapangan. Identifikasi masalah ini mencakup perumusan pertanyaan penelitian yang dapat dijawab dengan menggunakan metodologi ilmiah. Masalah penelitian yang baik adalah masalah yang memiliki novelty atau kebaruan, atau memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan teknologi di bidang tersebut. Sedangkan yang ketiga adalah sumber daya pendukung. Ya, untuk mendukung kelancaran proses, beberapa sumber daya yang penting adalah satu, biaya. Yang kedua, tenaga, misalnya waktu, sarana prasarana. Jadi peneliti ini memerlukan akses fasilitas-fasilitas penelitian yang sesuai. Sarana pendukung diantaranya misalnya laboratorium, perangkat keras, perangkat lunak untuk analisis data, serta akses ke literatur atau database penelitian yang relevan. Yang keempat adalah metodologi penelitian. Peneliti dapat memilih dan menerapkan metodologi yang tepat untuk menjawab masalah penelitian. Aspek metodologi mencakup beberapa hal penting. Di antaranya adalah jenis dan sumber data. Jadi peneliti perlu menentukan jenis data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.
apakah data kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Selain itu, peneliti juga harus mengetahui sumber data yang dapat digunakan, bisa melalui survei, wawancara, observasi, atau sumber sekunder seperti data-data publikasi. Berikutnya, metodologinya yang kedua adalah sampling. Teknik sampling yang tepat harus digunakan untuk memilih sampel yang representatif dan sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti perlu mempertimbangkan metode pengambilan sampel, yaitu acak, tujuan, atau yang lainnya. Dan ukuran sampel yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang valid dan reliable. Berikutnya, metode dan alat pengumpulan datanya. Pemilihan alat atau instrumen yang tepat sangat penting agar data yang dikumpulkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode pengumpulan data ini biasanya berupa kuesioner, wawancara, observasi, atau eksperimen tergantung pada jenis data yang diperlukan. Dalam metodologi penelitian, peneliti juga harus dapat menganalisis data. Jadi setelah data dikumpulkan, peneliti harus memilih metode analisis yang sesuai untuk mengolah dan menginterpretasi data tersebut. Untuk data kuantitatif ini biasanya melibatkan analisis statistik, regresi, ANOVA, atau analisis deskriptif. Sedangkan untuk data kualitatif, teknik analisis seperti analisis tematik atau fenomenologis bisa digunakan ya untuk menemukan pola dan makna yang tersembunyi dalam data tersebut. Kriteria seorang peneliti secara teknis yang baik sangat penting untuk memastikan penelitian yang dilakukan dengan integritas ilmiah, objektivitas, dan profesionalisme. Kriteria ini mencakup berbagai sikap dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang peneliti untuk menghasilkan hasil penelitian yang valid, dapat dipercaya, dan memberikan kontribusi positif bagi ilmu pengetahuan. Beberapa kriteria yang pertama adalah kompeten. Seorang peneliti harus memiliki kompetensi yang tinggi dalam bidang ilmunya. Ini tidak hanya berarti pengetahuan teoritis yang luas, tetapi juga keterampilan praktis dalam merancang dan melaksanakan penelitian tersebut. Seorang peneliti yang kompeten mampu memahami dan menguasai metode-metode penelitian yang relevan, serta memiliki kemampuan untuk memilih teknik analisis yang sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan. Bidang ilmu yang ditekuni peneliti harus sesuai dengan topik penelitian yang akan dilaksanakan, agar hasil penelitian tidak hanya valid tetapi juga bermanfaat dalam pengembangan ilmu di bidang tersebut. Kemampuan untuk merancang eksperimen atau survei menggunakan perangkat statistik dan mengevaluasi literatur yang relevan adalah bagian dari kompetensi yang diharapkan. Kriteria yang kedua adalah objektif. Sebagai seorang ilmuwan, peneliti harus mampu memisahkan pendapat pribadi atau pandangan subjektif dari fakta yang ada. Objektivitas adalah salah satu pilar utama dalam penelitian ilmiah. Peneliti harus mampu mengumpulkan dan menganalisis data tanpa dipengaruhi oleh bias pribadi, preferensi politik, agama, atau ideologi yang dimiliki. Hasil penelitian yang objektif dapat diterima secara luas oleh komunitas ilmiah dan memberikan gambaran yang akurat tentang fenomena yang diteliti. Ini juga mencakup kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan tidak mengabaikan data yang bertentangan dengan hipotesis-hipotesis sebelumnya. Kriteria yang lain adalah jujur, ini tidak memaksakan unsur subjektivitas ke dalam fakta, dan juga faktual, bekerja berdasarkan fakta, serta seorang peneliti harus terbuka, bersedia menerima masukan, kritikan dari orang lain, dan bersedia diuji kebenaran hasil penelitiannya oleh orang lain.
Secara non teknis, seorang peneliti juga harus memperhatikan etika penelitian. Jadi etika penelitian ini adalah seperangkat prinsip dan norma yang mengatur perilaku peneliti selama proses penelitian itu sendiri. Beberapa di antaranya norma sopan santun tentu saja ya. Jadi bagaimana kita bisa saling menghormati dan memperhatikan konvensi serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Baik dalam konteks interaksi antar peneliti maupun dengan subjek penelitian. Norma hukum juga harus dipegang teguh karena dalam konteks aturan dan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara wilayah tertentu, proses penelitian harus mencermati, mengikuti, dan mematuhinya. Peneliti harus mematuhi hukum yang mengatur tentang hak cipta, perlindungan data pribadi, penggunaan sumber daya alam, serta etika dalam melakukan penelitian yang melibatkan subjek manusia maupun yang lain. Dan yang terakhir, norma moral itu juga harus dijaga sebagai nilai-nilai etika yang lebih bersifat pribadi dan internal yang mendasari sikap dan perilaku seorang peneliti selama proses penelitian. Jadi seorang peneliti harus memiliki itikat dan kesadaran yang baik untuk melakukan penelitian dengan cara yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Demikian tadi materi terkait dengan dasar-dasar penelitian. Semoga materi tersebut bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.